Motor katanya tadi. Kamu jujur nggak sih? Jangan itu. Saya juga demi Allah Pak, saya nggak tahu Saya juga nggak tahu itu videonya itu dari siapa, mungkin dari lawan kali ya. 2-3 bulan yang lalu ya, ketemu sama Jaya dan Eko. Di mana Fer? Di lapas Jelekong. Dan di situ Jaya Eko bercerita, kenapa Eko bisa masuk? Ya karena saya dibawa-bawa Pak, namanya sama Jaya. Itu kan berarti sudah ada bukti nyata, pengakuan yang sempurna bahwasanya yang bersangkutan ini pelatar pidana melakukan perbuatan tindak pidana. Sekarang masyarakat netizen itu udah nggak mungkin bodoh lah ya. Bisa ngelihat ya, dalam kondisi orang yang mengakui secara sadar dengan orang yang mengakui dengan dalam tekanan itu akan berbeda halnya. Dan di situ Jaya Eko bercerita, kenapa Eko bisa masuk? Ya karena saya dibawa-bawa Pak, namanya sama Jaya. Apalagi dalam video tersebut tidak ada mukanya babak belur, saya lihat di situ tidak ada lecet-lecet, justru dia ketawa-ketawa di situ. Kalau orang mengakui secara sadar, dia akan tegas tanpa harus ngelihat di sekitarnya dia ada siapa. Ya mungkin netizen lebih pintar lah menurut saya, sangat pintar saat ini kan. Gimana sampai yang tadinya warna motornya dari merah bisa berubah biru, ya kan? Ya kan, siapa yang merubah itu kan? Di flyover ya, itu jatuh ya, yang pakai motor apa warna biru apa sih? Dan memang semuanya itu atas dasar ancaman. Jaya itu diancam, sebelumnya diancam suruh ngaku gitu, diancam apa namanya senjata lah gitu tuh. Jadi tuduhan dia itu penyidik bilang pukul dia nggak benar, dengan video itu kan jelas itu nggak ada yang kenapa-napa mukanya juga gitu. Lalu dari situ video langsung tercut tuh, terpotong. Kenapa terpotong? Harusnya full dong. Setelah viral dan tayang video Jaya dan Eko saat diinterogasi oleh anggota kepolisian, akhirnya video tersebut mendapat sebuah tanggapan dari beberapa pihak. Salah satunya yaitu dari kuasa hukum Saka Tatal dan kuasa hukum Rudiana sendiri. Kuasa hukum Saka Tatal mengatakan saat interogasi Jaya dan Eko ada sebuah kejanggalan-kejanggalan, akan tetapi kuasa hukum Rudiana mengatakan bahwa di situ Jaya mengakuinya dan memang di situ ada unsur tindak pidana. Dan mari kita simak video selengkapnya. Jadi saya jelaskan lagi nih, untuk video Jaya dan Eko itu pada saat itu saya ketemu di 3 bulan yang lalu, 2-3 bulan yang lalu ya, ketemu sama Jaya dan Eko. Di mana Fer? Di lapas Jelekong. Pada saat itu saya diperkenankan, alhamdulillah dapat slot 1 untuk masuk nengok Jaya sama Eko. Saya bersama Pak Haji Deddy Mulyadi, bersama Bapak Rudi Pangabean, bersama Bapak Jutek Bongso, sama Abang Daniel, dan saya dan Matkana. Dan di situ Jaya Eko bercerita, kenapa Eko bisa masuk? Ya karena saya dibawa-bawa Pak, namanya sama Jaya. Memang jika kita melihat video yang beredar, ya Jaya seakan-akan ingin memaksa Eko ya untuk mengakuinya, padahal Eko ini sebenarnya bingung sekali ya. Jujur aja saya tolongin. Saya juga demi Allah Pak, saya nggak tahu Nembak. Iya, demi Jujur. Maksudnya mukul apa? Ini mabuk toh. Ya omong aja. Nah dari situ kita bisa menyimpulkan kenapa Jaya ini memaksa-maksa sekali sama Eko. Kan ini sangat lucu sekali, seharusnya tidak harus memaksa-maksa sekali gitu ya. Ada apa dengan semua ini? Untuk masuk nengok Jaya sama Eko, saya bersama Pak Haji Deddy Mulyadi, bersama Bapak Rudi Pangabean, bersama Bapak Jutek Bongso, sama Abang Daniel, dan saya dan Matkana. Dan di situ Jaya Eko bercerita, kenapa Eko bisa masuk? Ya karena saya dibawa-bawa Pak, namanya sama Jaya gitu. Lalu di situ tidak ada dendam dan sudah minta maaf, dan memang semuanya itu atas dasar ancaman. Jaya itu diancam, sebelumnya diancam suruh ngaku gitu, diancam apa namanya senjata lah gitu tuh. Jadi yang saya dengar memang keasliannya seperti itu. Lalu videonya beredar tuh, ya bener berarti ceritanya si Eko, dan itu tidak benar semuanya. Bukan berarti Jaya itu ngejar orang berapa, orang 5. Lalu motornya apa? Motornya garuk-garuk kepala, orang nendang, orang ngikut, dibawa bolak-balik dari flyover ke TKP, udah paksa bawa lagi, masa nggak inget motor apa, warna apa, kan pelangap-pelongo, pelag-pelag si Jayanya kan, karena memang bingung nyebutin motor apa. Ditambah lagi si Eko ditanya, kamu bener ngelakuin? Apa Pak? Saya nggak tahu apa-apa Pak, sumpah Pak demi Allah. Lalu dari situ video langsung tercut tuh, terpotong. Kenapa terpotong? Harusnya full dong. Kalau pengen menyajikan Ibu Elsa, jangan dipotong-potong gitu, kan flash disknya lengkap di situ.
Ya, yang jadi mencurigakan kenapa video langsung terpotong. Itu juga jadi tanda tanya juga ya. Semua netizen juga pasti menanyakan kenapa. Ini video yang sangat krusial, yang sangat penting di hal-hal tersebut ya, di detik-detik tersebut kenapa langsung terpotong gitu ya. Saya juga nggak tahu itu videonya itu dari siapa, mungkin dari lawan kali ya. Bang Pitra mengatakan bahwa video tersebut dari lawan. Nah, ini masuk akal atau tidak? Kalau menurut saya ini sangat tidak masuk akal. Yang menyajikan video itu kan Elsa Sharif, adalah kubunya sendiri gitu ya. Yang sebarin, justru saya lihat mereka ini blunder gitu. Mereka sebarkan video pengakuan Jaya bahwa saya ikut dia menggebuki, memukul dan lain-lainnya. Itu kan berarti sudah ada bukti nyata pengakuan yang sempurna bahwasanya yang bersangkutan ini para terpidana melakukan perbuatan tindak pidana. Apalagi dalam video tersebut tidak ada mukanya babak belur, saya lihat situ tidak ada lecet-lecet, justru dia ketawa-ketawa di situ. Dia bisa senyum gitu. Kalau orang tertekan itu kan dia nggak bisa senyum. Kalau orang dipaksa itu kan dia nggak bisa senyum, mukanya merenggut gitu loh. Mohon maaf ya, saya beda pendapat dengan Bang Pitra ya. Dibilang dia tidak tertekan. Kalau menurut saya Jaya itu sangat tertekan sekali ya. Gimana tidak tertekan ya? Dia itu berusaha mencari teman ya, berusaha mencari teman bahwa memang ia pelakunya dan temannya seperti dipaksa-paksa diajak seperti itu bang ya. Ini mukanya ketawa di situ, senyum lagi, kan bisa lihat videonya itu. Nah makanya saya bilang ini mereka blunder sendiri sih, menunjukkan bobroknya sendiri gitu. Jadi tuduhan dia itu penyidik bilang pukul dia nggak benar, dengan video itu kan jelas itu nggak ada yang kenapa-napa mukanya juga gitu. Justru dia membuat pengakuan benar dia memukul gitu. Terlepas dia mengaku tidak bawa golok itu silakan aja. Mana ada maling teriak maling gitu aja. Ya kalau menurut saya ya Jaya itu sangat ketakutan sekali, ketakutan yang sangat mencekam. Karena apa? Seseorang yang mengalami ketakutan yang sangat mencekam akan berusaha mencari teman. Dan saya lihat di situ Jaya memaksa teman tersebut untuk mengikuti apa kemauan dia agar dia mendapatkan teman. Seperti itu kalau menurut penilaian saya ya. Saya juga udah suruh dia bertaubat. Gitu. Melalui media pers juga saya bilang segera bertaubat dan insaf. Akan tetapi ini orang gak insaf-insaf gitu loh. Padahal kita nasihati, makanya kita layankan somasi. Nah, karena tuduhan dia itu semua rata-rata fitnah semua. Dia menyampaikan harusnya kasih bukti dong gitu loh, buktinya ini gitu loh, buktinya ini, oke kita fair gitu. Akan tetapi kalau dia menyampaikan suatu statement tapi nggak bisa dibuktikan, ini yang bahaya. Kalau saya jelas, contohnya dari Jaya udah buat pengakuan, dia gebukin itu almarhum, videonya ada, mukanya mulus-mulus saja nggak ada masalah. Justru mereka aja yang bikin opini. Lantas kalau memang di dalam tahanan itu karena memang ini kasusnya pencabulan di bawah pemerkosaan anak di bawah umur kan gitu, karena 16 tahun kan masih anak-anak. Ada yang geram sesama napi di dalam ya. Ya itu tanyakan kepada napinya gitu loh. Jangan Anda menuduh hal-hal yang tidak kepada orang lain yang tidak melakukan perbuatan itu. Nanti selesai putusan PK ini kan akan dilihat nanti seperti apa gitu loh. Nah kalau memang itu nanti nggak terbukti, hati-hati. Itu aja. Bakal serangan balik akan terjadi gitu loh. Saat ini kan mereka yang menyerang nih, terus-terusan nih membabi buta, nggak ada waktu, nggak ada ini, tiap hari, ya kan? Tapi kalau memang nanti sudah selesai putusan PK-nya tidak sesuai dengan harapan dia, ingat, kita juga nggak akan tinggal diam, gantian dong gitu loh. Harusnya dia insaf aja gitu loh. Kalaupun seumpamanya dia mau buat statement sesuai dengan data lah. Jangan buat hal-hal yang merugikan orang setelah dilaporin dia sendiri pusing juga dia kan gitu. Nggak apa-apa, silakan aja. Tapi saya bilang ada waktunya nanti gantian. Saat ini giliran kalian aja, saya juga nggak terlalu bereaksi kan gitu. Makanya saya bilang silakan aja sampai sepuasnya. Setelah lu capek baru gua jalan. Kita nggak peduli mau dia siapa, politisi kayak gitu loh, mau dia pengacara apa, kalau dia yang menyebarkan berita yang tidak benar, hoax, opini yang tidak benar, pasti akan kita proses secara hukum. Pitra akan melakukan serangan balik nanti setelah putusan PK ya. Setelah putusan PK ternyata para terpidana tidak dikabulkan dan kalah ya. Pitra akan melakukan serangan balik. Nah, bagaimana ya? Kita lihat saja ya teman-teman ya. Karena kita negara hukum yang harus tunduk kepada hukum. Jangan juga seenak perut dia aja ngomong sana sini, tapi dia memfitnah orang gitu loh. Dia harus cross check dulu dong kebenarannya. Jangan main, dia ini contohnya mencairkan jasara harja dan lain-lain, itu nggak benar semua. Nah ini buktinya nih dari jasara harjanya tuh.
Jadi di sini Jasara Harja sudah menyampaikan bahwasanya tidak ada yang dicairkan ataupun yang dimintakan uang oleh Pak Rudiana. Nah, jadi yang disampaikan mereka itu tidak benar dan hoax. Nah, terus sekarang dia merasa dirinya korban setelah dilaporin. Kata dia malah menantang. Karena dia menantang itu makanya saya pidanakan gitu loh. Artinya apa? Biar ada efek jerah terhadap dia. Kalau saya sudah buat laporan polisi, tidak mungkin saya cabut laporan polisi saya. Makanya kesempatannya tidak ada 2 kali. Kesempatan itu hanya sekali gitu loh. Apa saya datang ke Polda Metro Jaya? Karena berdasarkan data yang kita peroleh, ini pemilik akun YouTube ini ya, ini tidak ada habisnya untuk menyerang harkat dan martabat Pak Rudiana, khususnya juga kepada tim penasihat hukum. Nah, ini orang sudah kita nasihati, udah kita tegur ya secara baik-baik, udah kita minta agar dia minta maaf kan gitu terkait dengan opini-opini yang fitnah kan gitu. Apa informasi-informasi yang bohong, apalagi tujuannya untuk menyerang harkat dan martabat Pak Rudiana dan tim pengacara. Sehingga pada tanggal 2 Oktober 2024 kemarin saya resmi melayangkan somasi kepada yang bersangkutan. Akan tetapi yang sangat kita sayangkan sekali ya, yang bersangkutan ini justru menyebarkan somasi yang saya kirimkan kepadanya dengan membuat dalih flying victim ataupun dia merasa dirinya korban gitu. Padahal dia yang menghina orang lain gitu. Dia yang menyebarkan fitnah terhadap orang lain, dia mencemarkan nama baik Pak Rudiana maupun saya. Dan kita akan melihat pernyataan-pernyataan atau bagaimana tanggapan dari Bu Titin ya. Kita lihat dan kita simak video selengkapnya. Pengakuannya Jaya, terus gak lama dari pengakuan Jaya itu ditariklah si Eko gitu kan untuk menambah meyakinkan apa yang diomongin, karena di situ kan pengakuan Jaya itu ya mungkin sekarang masyarakat netizen itu udah nggak mungkin bodoh lah ya, bisa ngelihat ya dalam kondisi orang yang mengakui secara sadar dengan orang yang mengakui dengan dalam tekanan itu akan berbeda halnya, ya kan? Kalau orang mengakui secara sadar dia akan tegas tanpa harus ngelihat di sekitarnya dia ada siapa, ya kan? Di situ nengok dulu, ini kok nengok ke atas, nengok ke depan, termasuk ada suara-suara kan gini, kalau kita megang handphone itu kan kita akan mendengar yang lebih jelas itu suara yang memegang handphone, ya kan, karena merekam dibandingkan orang yang mengakui, karena jarak suaranya dia itu lebih jauh kan. Ya mungkin netizen lebih pintar lah menurut saya, sangat pintar saat ini kan, mengawal kasus ini sampai detik ini aja udah sangat pintar gitu kan, bisa tahu lah itu rekamannya seperti apa, orang yang ngomong di belakang kamera itu seperti apa, sampai ya lihat sendiri Jaya kayak gimana, sampai yang tadinya warna motornya dari merah bisa berubah biru ya kan siapa yang merubah itu kan, udah nggak mungkin dalam seketika di-chat kan gitu. Makanya saya yakin lah netizen sudah tahu gitu dengan video-video yang viral ini. Dan waktu itu kayaknya kita sidang bareng tuh ada nggak Bu ya? Ya justru itu kita tahu. Ya? Karena kan sebetulnya gini, dulu di putusan loh, disebutkan ada bukti tambahan CD berupa CD pengakuan Jaya, tetapi tidak pernah dihadirkan di persidangan dan tidak pernah diputar di persidangan. Jadi siapa yang muter 2016 di persidangan 2017 tuh? Jangan-jangan ada sidang gaib Bu? Sidang atau gitu hayalan tingkat tinggi. Apakah kita pernah sidang yang malam Bu, yang pada saat penyidik itu yang dimana anak-anak itu mencabut BAP, akhirnya hakim itu kan mengundang semua penyidik itu untuk dijadikan saksi. Ya mungkin padahal itu kita kelas jam 11 Bu. Mungkin habis kita pulang melanjutkan. Ya kan? Nah itu mungkin tambahannya itu dihadirkan hanya beberapa orang. Karena kita sudah lelah, sidang jam 11 malam kita pulang ya kan gitu. Mungkin ya, saya nggak tahu. Dan begitulah akhir video, dan terima kasih yang sudah menonton video saya sampai selesai.